Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Indra Raharja STMBH, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis proposal kami yang bernama Starvela. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Dengan saya sendiri Siva Nabila dan rekan-rekan saya, pertama Bunga Meta Purborini, kedua Fitri Nuraini Zainuddin, ketiga Julia Ningsih, keempat Sherly Zanila. Langsung saja presentasi kami mulai. Di sini ada daftar isi. Yang pertama Executive Summary, yang kedua latar belakang, yang ketiga visi dan misi Starvela, yang keempat gambaran umum rancangan usaha, yang kelima laporan keuangan dan analisis SWOT Starvela, yang keenam teknologi dan keberlanjutan, yang ketujuh kesimpulan. Selanjutnya di sini ada Executive Summary. Starvela merupakan bisnis fashion muslim yang menghadirkan hijab premium berkualitas dengan harga terjangkau. Starvela menargetkan untuk perempuan usia 19-45 tahun yang mengutamakan kenyamanan, estetika, dan mengikuti tren warna masa kini. Starvela mengusung konsep keberlanjutan dengan menggunakan kemasan paper tube yang ramah lingkungan, yang fungsional dan dapat digunakan ulang sebagai nilai tambah produk. Starvela sendiri melakukan pemasaran dengan cara melalui digital, melalui media sosial dan marketplace untuk menjangkau konsumen secara luas di seluruh Indonesia. Dengan kombinasi bahan premium, desain variatif, harga kompetitif, serta model bisnis online yang efisien, Starvela dapat memiliki daya saing yang kuat dan dapat diproyeksikan mampu mencapai titik balik modal serta pertumbuhan yang menjanjikan dalam 6 bulan pertama operasional. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Industri fashion muslimah di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran berhijab sebagai bagian dari gaya hidup modern. Namun di pasar sendiri masih mendominasi oleh produk murah dengan kualitas rendah atau produk premium tapi harganya kurang terjangkau. Maka dari itu, Starvela hadir sebagai solusi dengan menawarkan hijab berkualitas tinggi berbahan premium seperti voal, katun Paris Jepang, dan viskos yang nyaman, estetis, dan terjangkau. Selain itu, Starvela juga mengusung konsep keberlanjutan dengan menggunakan kemasan paper tube yang ramah lingkungan yang bisa digunakan ulang. Dengan proses produksi yang terkontrol dan pemasaran digital, Starvela menargetkan perempuan 19-45 tahun sebagai brand hijab modern yang berkualitas dan peduli lingkungan. Selanjutnya, di sini ada visi dan misi Starvela. Visinya yang pertama yaitu menjadi brand hijab premium berkelanjutan di Indonesia. Yang kedua, menyediakan produk berkualitas dan ramah lingkungan. Yang ketiga, membangun ekosistem fashion. Misinya yang pertama, menyediakan hijab premium dengan quality control ketat. Yang kedua, menggunakan kemasan eco-friendly reusable. Yang ketiga, membangun bisnis digital yang efisien dan profesional. Selanjutnya, tanggung jawab dan target anggota tim. Yang pertama, Fitri Nuraini Zainuddin, tanggung jawab sebagai purchasing, supplier, dan kualitas bahan. Targetnya 300 pieces hijab siap dijual. Kedua, Bunga Meta Purborini, tanggung jawab sebagai desain dan branding, targetnya 10 konten per minggu. Yang ketiga, Sherly Zanila, tanggung jawab sebagai produksi dan finishing, targetnya 300 pieces selesai produksi. Yang keempat, Siva Nabila, tanggung jawab sebagai marketing dan admin marketplace, targetnya penjualan 200-250 pieces per bulan. Yang kelima, Julia Ningsih, tanggung jawab sebagai keuangan dan laporan usaha.
Targetnya laporan keuangan bulanan lengkap dan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan saya Fitri Nuraini Zainuddin akan menjelaskan deskripsi produk. Eh, jadi Scarpella ini merupakan brand hijab modern yang menghadirkan hijab berbahan volt, katun Paris premium, dan viskos dengan fokus pada kenyamanan estetika dan kualitas jangka panjang. Dengan harga 120.000 per helai, produk tersedia dalam berbagai pilihan warna yang mengikuti tren mulai dari warna dasar, earth tone, hingga pastel dan ditujukan untuk perempuan 19 sampai 45 tahun. Sebagai nilai tambah, Scarvella menggunakan kemasan paper tube eco-friendly yang dapat digunakan ulang sebagai tempat hijab atau gift box. Seluruh produk diproduksi melalui proses terkontrol, mulai dari pemilihan bahan berkualitas, pemotongan presisi, penjahitan rapi dengan teknik obras dan baby seam, hingga quality control ketat yang memastikan hasil yang rapi, nyaman, dan siap pakai. Selanjutnya, ada aspek rencana pemasaran. Scarvella ini membagi pasar berdasarkan yang pertama ada segmentasi pasar yaitu demografis perempuan usia 19 tahun sampai 45 tahun dengan pendapatan menengah berstatus mahasiswa, pekerja atau ibu muda. Selanjutnya psikografis konsumen yang sadar fashion menyukai tren warna muslimah mengutamakan kenyamanan dan peduli lingkungan. Selanjutnya ada geografis, fokus pada kota-kota besar dan wilayah dengan tingkat belanja online tinggi. Selanjutnya ada perilaku, yaitu pengguna hijab rutin yang terbiasa belanja online dan mencari produk berkualitas jangka panjang. Yang kedua ada targeting. Target utamanya ini perempuan 25 sampai 35 tahun di kota besar yang aktif dan membutuhkan hijab nyaman untuk aktivitas harian formal. Selanjutnya ada target pendukung yaitu 19 tahun sampai 24 tahun yang menyukai warna pastel dan usia 36 sampai 45 tahun yang memilih warna elegan serta bahan tahan lama. Yang ketiga ada positioning yaitu Scarvella diposisikan sebagai berhijab modern yang nyaman, estetis, ramah lingkungan dan berkualitas premium dengan harga terjangkau. Keunggulan utamanya yaitu bahan premium, produksi terkontrol dan kemasan paper tube eco-friendly dan traceable. Selanjutnya ada citra merek yaitu eh, hijab untuk gaya hidup modern yang peduli kualitas dan lingkungan. Selanjutnya ada marketing mix di mana produk Scarfella menawarkan hijab berbahan vol katun Paris premium dan viskos yang diproduksi dengan proses terkontrol dan quality control ketat. Nilai tambah utamanya produk terletak pada penggunaan kemasan paper tube eco-friendly yang dapat digunakan ulang serta potensi pengembangan produk seperti bundling dan edisi terbatas. Selanjutnya ada price atau harga. Scarvella menerapkan harga yaitu 120.000 per helai dengan kualitas premium dan nilai tambah dibanding produk mass market maupun brand high-end. Selanjutnya ada place atau distribusi, di mana melalui strategi omnichannel dengan fokus utama pada penjualan online kayak Shopee, Tokopedia, dan web resmi, dan penjualan online maupun pop-up store dan reseller di kota besar dengan tetap mempertahankan identitas kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya ada promotion atau promosi, di mana promosi ini berfokus pada marketing berbasis storytelling melalui TikTok dan didukung oleh influencer, iklan digital, dan giveaway. Serta partisipasi dalam komunitas hijabers untuk membangun brand awareness dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada aspek mekanisme produksi yang dimana yang pertama ada pengadaan bahan baku menggunakan bahan premium vol, viskos, dan katun premium Paris dari supplier terpercaya. Selanjutnya kriteria bahan itu lembut, adem, tidak mudah pudar, dan tahan lama. Dan pengadaan dilakukan rutin sesuai target produksi 300 pieces per bulan untuk menjaga stok dan efisiensi biaya. Kedua, ada proses produksi, yaitu pemotongan kain berstandar ukuran produk dan penjahitannya ini
dilakukan oleh yang bertenaga berpengalaman, rapi dan kuat. Selanjutnya finishing, obras setrika uap dan perapihan bentuk. Dan selanjutnya ada quality control untuk memastikan tidak ada cacat produk. Aspek ketiga ini pengemasan produk menggunakan paper tube eco-friendly. Sebagai pengganti plastik, produk dilakukan dengan rapi dan diberi label ucapan. Yang ketiga ada kemasan reusable dan menambah nilai estetik. Selanjutnya aspek keempat, ini menyimpan dan manajemen stok, di mana produk disimpan di tempat bersih dan tertata. Stok dikontrol rutin untuk menjaga ketersediaan barang, menghindari penumpukan, dan menjamin kualitas produk yang dikirim. Dan terakhir aspek kelima ada distribusi penjualan, yaitu penjualan dilakukan secara online melalui Instagram, TikTok, Shopee, dan TikTok Shop. Produk dikemas ulang dengan aman. Dan terakhir sistem online memungkinkan jangkauan seluruh Indonesia dan biaya lebih efisien. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Juliansi akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama itu adalah perekrutan. Scarpella memperkerjakan 5 karyawan yang mengisikan bagian admin dan pemasaran, quality control, pengemasan dan gudang, produksi dan keuangan. Rekrutmen dilakukan melalui media sosial dan rekomendasi dengan kriteria utama yaitu jujur, teliti, disiplin, dan mampu bekerja dalam tim. Yang kedua itu kita melakukan pelatihan dan pengembangan. Karyawan baru mengikuti orientasi kerja dan pelatihan internal yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan serta menyesuaikan dengan perkembangan pasar. Yang ketiga, kita melakukan penilaian kerja, di mana penilaian kerja ini kita melakukan evaluasi kerja, dilakukan rutin berdasarkan disiplin, ketepatan waktu, kualitas kerja, dan kerja sama tim sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi. Yang keempat adalah reward atau punishment. Karyawan memperoleh gaji 2.500.000 per orang. Terus kita juga akan mengasih bonus atau dan insentif serta sanksi yang ditetapkan bertahap mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan kerja untuk punishment. Yang kelima adalah jam kerja. Jam kerja kita berlaku dari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 4 sore. Selanjutnya kita ada aspek keuangan dan anggaran, di mana kita memulai dana awal ini dengan modal 40 juta. Target kita adalah 30 piece per bulan. Nah, kita mulai dari biaya tetap, yang dimana kita akan melakukan pertama sewa tempat dengan nominal 1.500.000 per bulan, gaji karyawan 2.500.000 dikali 5 orang, yaitu 12.500.000. Listrik, air, dan internet itu 300 per bulan. Software Canva Pro itu 150 per bulan. Advertising mulai dari Instagram, TikTok, dan endorsement itu kita mulai dari 1.250.000 per bulan. Terus kita ada biaya penyusunan alat 300 itu per bulan. Peralatan kantor atau ATK yaitu 200 per bulan. Packaging tambahan itu 300 per bulan. Jadi total dari biaya tetap ini adalah 16.500.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel itu mulai dari bahan kain hijab yaitu voile, viskos, katun Paris premium. Dengan kita jumlah itu 300 dengan harga satuannya itu 17.000, lalu dikali itu dengan total 5.100.000. Lalu kedua kita melakukan tenaga kerja atau tenaga kerja ini dalam bentuk borongan dengan target 300, harga satuannya itu 8.000, jadi totalnya itu adalah 2.400.000. Labor merek dengan harga satuannya 500 perak, dengan jumlah piece-nya itu 300, totalnya adalah 150.000. Packaging paper tube jumlahnya 300, harga satuannya adalah 3.500 dengan total 1.050.000. Kartu ucapan kita dengan jumlah 300 dengan harga satuannya 500 perak, yaitu dengan totalnya adalah 150.000. Ongkir bahan suplai itu 300.000. Maka jumlah biaya variabel adalah 9.150.000. Next. Oke, lanjut ke harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan HPP per produk dulu. HP
HPP produk yaitu biaya variabel dibagi sama target kita, yaitu 300. Maka jumlahnya ada 30.500 per piece. Lanjut ke harga pokok penjualan lengkap. Di sini adalah harga biaya tetap ditambah sama biaya variabel dibagi sama target, yaitu 85.500 per piece. Laba yang kita ambil adalah 40%, di mana harga dari HPP lengkap dibagi sama labanya. Jadi 34.200 per piece. Nah, harga jualnya kita tetapkan adalah dari harga HPP lengkap ditambah sama laba kita, yaitu 119.700 atau dibulatkan menjadi 120.000. Nah, untuk investasi awal, kita melakukan mesin jahit dengan estimasi itu 3.500.000, mesin obras 2.800.000, setrika uap 600, mesin kerja plus kursi itu 1 juta, rak display atau penyimpanan itu 1 juta, tools jahit dan pendukung 400.000. Maka totalnya adalah 9.300.000. Terus total penggunaan dana mulai dari modal yang dimana itu ada biaya tetap yaitu 16.500.000, biaya produksinya 9.150.000, investasi awal itu 9.300.000, maka total yang ditetapkan adalah 34.950.000. Maka modal awal yang 400 dikurang sama jumlah total penggunaan dana, yaitu hasilnya adalah 5.050.000. Next, yang dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Sherly Zanila. Di sini saya ingin melanjutkan terkait aspek anggaran dan keuangan dari Julia Ningsi yang di sini tuh ada proyeksi pendapatan. Berdasarkan asumsi dasar, Scarvella menargetkan penjualan sebanyak 300 pieces per bulan dengan harga jual 120.000 per helainya. Dalam periode proyeksi selama 6 bulan, maka total penjualan menjadi 1.800 pieces dengan total pendapatan sebesar 216 juta atau 36 juta per bulan. Selanjutnya ini ada break even point atau titik impasnya. Margin kontribusi per unit diperoleh dari harga jual 120.000 dikurangi biaya variabel 30.500 sehingga didapat 89.500 per unit. Nah, dengan total biaya tetap sebesar 16.500.000 per bulan, maka BEP Scarvella tercapai pada penjualan sekitar 184 unit per bulan atau setara dengan 22.080.000 rupiah. Yang artinya jika penjualan sudah melewati 184 pieces per bulan, maka usaha sudah mulai menghasilkan keuntungan. Next. Selanjutnya masuk di laporan laba rugi dengan asumsi penjualan 300 pieces per bulan, Scarvella memperoleh pendapatan sebesar 36 juta per bulan. Biaya variabel yang dikeluarkan untuk bahan baku dan jahit 9.150.000 per bulan sehingga laba kotor yang diperoleh sebesar 26.850.000. Kemudian terdapat biaya operasional tetap sebesar 16.500.000 per bulan yang mencakup sewa tempat, gaji karyawan, listrik dan internet, advertising, Canva Pro, serta ATK dan penyusutan. Setelah dikurangi seluruh biaya, Scarvella memperoleh laba bersih sebesar 10.350.000 per bulan. Jadi jika dihitung selama 6 bulan, total pendapatan mencapai 216 juta dengan total laba bersih sebesar 62.100.000. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Scarvella layak secara finansial dan memiliki potensi keuntungan yang cukup baik. Next. Di sini saya akan menampilkan analisis SWOT dari bisnis Scarvella, yaitu untuk melihat posisi usaha dari sisi kekuatannya, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari sisi strength atau kekuatan, Scarvella memiliki produk hijab berbahan premium yang nyaman dan mengikuti tren muslimah. Selain itu, Scarvella juga menggunakan kemasan paper tube yang ramah lingkungan sebagai nilai pembeda dari kompetitor.
Proses produksi dilakukan standarisasi dengan quality control yang ketat sehingga kualitas produk lebih terjaga. Ditambah lagi, strategi pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace yang membuat jangkauan pasar lebih luas dan efisien. Namun di sini ada sisi weakness atau kelemahannya. Scarvella masih memiliki ketergantungan pada supplier bahan baku dan vendor jahit. Skala produksi juga masih terbatas, yaitu sekitar 300 pieces per bulan, sehingga belum bisa memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Selain itu, biaya operasional tetap masih tergolong cukup tinggi untuk skala usaha yang masih berkembang. Untuk opportunities atau peluang, pasar fashion muslimah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Tren produk ramah lingkungan juga semakin diminati oleh konsumen, sehingga konsep eco-friendly Scarvella menjadi sangat relevan. Selain itu, terdapat peluang untuk mengembangkan variasi produk dan melakukan kolaborasi dengan influencer, serta memanfaatkan marketplace untuk memperluas jangkauan pasar secara nasional. Sementara itu, ada di sisi trades atau ancaman, Scarvella menghadapi persaingan yang ketat dengan brand hijab lokal maupun nasional. Selain itu, terdapat resiko fluktuasi harga bahan baku dan biaya logistik. Perubahan tren fashion yang cepat serta persaingan harga yang ketat di platform marketplace. Dari analisis ini bisa disimpulin bahwa Scarvella itu memiliki posisi yang cukup kuat di pasar, namun tetap perlu memiliki strategi yang dapat untuk mengatasi keterbatasan internal dan menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Bunga Meta Purduarini akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvasnya. Yang pertama itu K-Partners, supplier kain, yaitu voile, viscose, cotton Paris premium, lalu vendor printing motif, lalu supplier kemasan paper tube eco-friendly, jasa ekspedisi dan pengiriman instan, platform marketplace yaitu Shopee, TikTok Shop, lalu influencer atau endorse fashion muslim. Selanjutnya cost struktur, biaya tetap itu sewa tempat produksi, gaji karyawan, listrik, air, internet, promosi digital, dan penyusutan alat. Lalu biaya variabelnya itu bahan kain, upah jahit barang borongan, label dan kemasan, serta ongkir bahan. Lalu total biaya operasional itu 25.650.000 per bulan. Selanjutnya, value proposition, hijab bahan premium, nyaman dipakai, adem, mudah dibentuk, dan elegan. Pilihan warna trendy dan timeless, kemasan paper tube eco-friendly, reusable, dan estetik. Harga terjangkau, quality control ketat untuk menjaga standar produk. Lalu customer relationship, pertama itu respon cepat chat, pelayanan ramah dan personal, lalu penanganan komplain maksimal 1 kali 24 jam, garansi tukar produk untuk cacat produksi, lalu konten edukatif dan promosi rutin di media sosial, interaksi aktif melalui media sosial. Selanjutnya, customer segment, perempuan usia 19-45 tahun, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, lalu muslimah yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas hijab, peduli tren warna dan estetika, memiliki kesadaran terhadap produk ramah lingkungan. Lalu revenue stream, penjualan hijab, yaitu viscose, cotton Paris premium, voile, dengan harga jual rata-rata 120.000 per pieces, penjualan di online dan offline, lalu endorsement influencer. Lalu channels, media sosial Instagram dan TikTok, marketplace Shopee, TikTok Shop, lalu penjualan offline-nya itu bazar atau event, pengiriman melalui ekspedisi reguler, dan instant delivery. Lalu key resource,
bahan kain berkualitas dari supplier terpercaya, lalu tim internal, yang pertama produksi dan finishing, yang kedua desain dan branding, yang ketiga marketing dan admin marketplace, yang keempat keuangan, lalu peralatan produksi, yang pertama mesin jahit dan ogas, yang kedua setrika uap, lalu brand Scarvella, lalu supplier kemasan ramah lingkungan. Oke, activities. Yang pertama, pengadaan bahan baku. Yang kedua, produksi jamnya, yaitu potong, jahit, finishing. Selanjutnya, quality control produk. Lalu packaging eco-friendly, pembuatan konten dan pemasaran digital, pengelolaan marketplace dan pesanan, pengiriman produk ke konsumen. Selanjutnya, yaitu teknologi dan keberlanjutan. Yang pertama, penggunaan teknologi dan sistem informasi. Scarvella itu memanfaatkan Instagram, TikTok, Shopee, dan TikTok Shop untuk promosi dan penjualan online. Menggunakan pencatatan keuangan digital seperti spreadsheet untuk mengelola transaksi dan arus kas. Scarvella juga menggunakan Canva Pro untuk desain konten promosi dan aplikasi pesan instan untuk koordinasi tim. Lalu teknologi ini juga meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan kualitas pengambilan keputusan. Lalu strategi keberlanjutannya, yang pertama itu lingkungan. Scarvella menggunakan kemasan paper tube eco-friendly dan bahan hijab berkualitas untuk mengurangi limbah. Selanjutnya sosial. Scarvella itu memberdayakan tenaga kerja lokal dengan sistem kerja yang adil. Yang ketiga, ekonomi. Scarvella itu mengelola keuangan secara efisien dan merencanakan arus kas untuk menjaga keberlanjutan usaha. Next. Selanjutnya, aspek legal. Scarvella menjalankan usaha dengan mematuhi aspek legal melalui pendaftaran sebagai UMK dan kepemilikan NIB melalui OSS sebagai identitas resmi usaha. Selain itu, merek Scarvella juga didaftarkan ke DJKI untuk melindungi identitas brand. Nah, dalam operasionalnya, Scarvella juga menerapkan perjanjian kerja, sistem pengupahan sesuai ketentuan, serta memenuhi kewajiban perpajakan UMKM, sehingga bisnis Scarvella itu dapat berjalan secara profesional, aman, dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Scarvella merupakan brand fashion muslimah inovatif yang mengedepankan kualitas produk premium dan prinsip berkelanjutan. Dengan menggunakan bahan pilihan seperti voile, katun Paris, dan viskos, Scarvella itu menghadirkan hijab yang nyaman, estetis, dan sesuai dengan kebutuhan perempuan modern. Keunggulan utama brand ini itu terletak pada penggunaan kemasan paper tube yang ramah lingkungan, yang dapat digunakan kembali sehingga mengurangi limbah plastik sekaligus memberi nilai tambah bagi konsumen. Nah, dari sisi operasional, Scarvella itu menerapkan sistem produksi terstandarisasi, struktur organisasi yang efisien, serta quality control yang ketat dengan melibatkan tenaga kerja lokal. Selanjutnya, strategi pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace itu memperluas jangkauan pasar, sementara legalitas usaha yang lengkap memperkuat keberlanjutan bisnis. Nah, secara finansial, Scarvella itu memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan dengan margin keuntungan optimal dan potensi mencapai titik impas dalam waktu singkat sehingga mendukung pengembangan usaha jangka panjang. Baik, selanjutnya di sini ada gambar pendukung. Gambar pertama di sini ada banner dari Scarvella. Dan gambar kedua yang berada di tengah ini adalah akun Instagram kami bernama Scarvella. Dan gambar yang ketiga ada akun Shopee kami bernama Scarvella. Jadi buat kalian yang ingin membeli produk kami bisa diakses melalui marketplace di Instagram atau Shopee. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.